Bang Bu, katanya kalau bisa buka cabang di bulan ini. Jualannya sementara Pak, jadi kami dari Sudah nambah karyawan? belum Nambah ya. Tapi omset sudah naik ya. sudah terima kasih. Jadi intinya di sini kami ingin membantu para petani pada saat itu. Baik. Jadi dia umur produknya itu bisa lebih panjang daripada dibuang-buang begitu Pak. Baik. Murah banget Pak itu Pak. Terima kasih. Terima kasih, Tepuk tangan silakan. dulu buat Pak Ali Gemuk. Boleh saya Silakan Bapak. perlihatkan ke teman-teman media. Terima kasih. Dan IG-nya apa nih? IG-nya Ayu Gemuk Pak. Ayu Gemuk. Iya. Ayu Gemuk. Bumbu rajang. Bumbu rajang Ayu Gemuk. Insya Allah nggak gemuk. Nah pada saat itu juga Pak, kan karena tamu tidak ada, kenapa kita ini kan bisa dikirim ke luar negeri. Iya, betul. Apalagi yang kangen bisa masakan Bali. menikmati masakan Bali yang sudah Walaupun di terkenal. Eropa Ya. atau di Australia ya. Sekarang harapan saya ya Kementerian Pariwisata, karena wisatanya menurun, ya sekarang kulinernya lah Pak. Kuliner khas Bali yang sudah terkenal ya. Gratis ya. Ya, jadi ekonomi kreatif ini bisa ditingkatkan Pak. Baik. Ya, seperti itu loh, Padang itu. Nasi Padang di mana-mana. Di mana-mana ada. Betul. Itu sudah di Bulan juga katanya mau buka cabang Bu. Katanya kalau bisa buka cabang di bulan ini. Semuanya seperti itu Pak. Iya. Mudah-mudahan nanti Bali juga seperti itu ya. Oke. Itu harapan kami Pak. Terima Baik. kasih banyak. Terima kasih Mas Agus. Ada lagi pelaku? Yang Pork Belly, silakan. Kemudian kami mulai ekspansi bikin yang apa namanya yang frozen. Sekarang sudah mulai turun 3 rasa, sudah ada yang produk. Kalau ngomong peningkatan, konsep sementara luar biasa. Kemarin kira berapa persen? jujur kemarin kira-kira 6 bulan setelah lebaran itu sempat mencapai 300%. Wow, 3 kali lipat sementara. Sekarang harga daging Semua naik sekarang. jadi agak kesulitan gitu loh. Jadi kalau kita ngomong kalau jujur dan nama usaha kami Boynas Kopeli, Boy, Astum Boynas. Boynas. Kebetulan Astum Kare setelah bedakan Boynas juga salah satu yang dapat fasilitas dari Kementerian sudah berupa PP sekarang. Oh, alhamdulillah. Sudah berbadan Bentar, Pak. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Jadi kalau ngomongin side effect dari program bedakan, kami yang paling sangat merasakan luar biasa, sangat terbantu. Mungkin pikirannya gini Pak, bedakan sudah membantu kami dari sisi packaging. Kemudian kemarin fasilitasi lagi, sekarang sudah berbadan hukum. Alangkah bagusnya Pak, biar nggak sayang Pak, logo udah dibikin mahal-mahal, tinggal hakinya Pak. Jadi hati kita fasilitasi. Iya. Kalau Ada masalah di tempatnya, modal, di tempatnya tentu, Pak Nil. masih bisa kita berjuang. Marwin itu ya. Ya. Oke, sama Pak Nil langsung kita fasilitasi. Salam pejuang pengusaha pejuang dan Salam pengusaha pejuang hippie. Baik, sudah 3 ada lagi? ada satu. Oke, satu lagi silakan. Mohon maaf Pak, di sini kita pengen dengar. Dua lagi Pak, ini beli saya juga. Oh, beli Pak. Kami juga. Ya, Oke, saya silakan. Feby dari Asinan Legenda Pak. Oh, Khusus oke. untuk salad Bali. Terus salad Asinan Bali? salad Bali ya. Kalau orang Bali bilang rujak cukur Pak. Oh, Iya. namanya apa? Salad Bali. Mudah cukur. Ya, kalau di Bali Cukur. cukur ya. Cukur. Kalau bahasa Indonesia cuka. Oh, Bahasa Bali rujak cukur. Rujak cukur. Iya. Jadi saya ambil salaknya langsung dari petani di Karangasem. Jadi sekalian membantu teman-teman petani juga kan. Terus kami olah, pakai cukanya asli cuka Bali Pak. Jadi nggak pakai cuka yang kimia gitu. Bersyukur Pak dengan bantuan dari teman Parekraf, peningkatan penjualan itu ada terlihat. Kalau dulu kami kan cuma asal tembak Pak. Yang penting bisa jual barang selesai gitu. Tapi ternyata setelah diedukasi itu banyak yang kami nggak tahu dan terbukalah gitu. Alur pemasaran seperti apa, bahkan produksi pun dikasih tahu Pak, kamu nggak boleh begini, ada tahapan serta hygiene itu sangat penting. Untuk omset penjualan ada peningkatan, sangat peningkat Pak, terutama di masa pandemi ini. Kami yang terimbas ini terbantu dengan adanya bantuan dari Kemenparekraf. Ya, untuk perizinan mohon dibantu Pak. Perizinan kita bantu, Oke, sama nanti dengan kerjasama teman-teman sama lain. Pak Kadis sama para tentunya pemangku kepentingan Ya, setempat. sayang saya nggak bawa
Mbaknya Pak. Nggak apa-apa. Nanti yang kirim Paknya. IG-nya apa? Asinan Legenda. Asinan Legenda. Oke, kita pesan aja. Tidak usah dikirim. Kita langsung pesan. Bu Dewi pesan, Bu Dewi. Asinan Legenda. Buat buka puasa saya hari Senin saat Rapim. Kasih Paknya. Oke, silakan Pradil. Selamat pagi Pak Menteri. Pagi, Salam kenal Pak Yakti. Salam kenal, saya dengan Yudi Pak dari usaha catering Warung Sakti Pak. Usaha kita berlokasi di Pantai Sanur Pak. Salah satu yang lokasi yang berdampak sangat berdampak sekali terhadap usaha kami karena Sanur kan area pariwisata. Tetapi dengan adanya bedakan ini Pak, jadi kita dibantu packagingnya dan ke kotak kemasan. Jadi sangat membantu kami untuk membantu dan akan di catering Pak. Jadi nasi kotak seperti itu. Jadi sampai juga membantu nelayan pesisir kami Pak di Pantai Sanur karena cumi selama ini kami ambil dari nelayan setempat gitu. Jadi sangat-sangat membantu sekali. Kemudian yang kedua, kami juga mendapat bantuan juga dari Kemenpar berupa bantuan BIP kemarin. Kami lolos juga di usaha BIP-nya. Tapi yang lagi satu Pak, kita mohon seperti yang Pak Jack katakan tadi, mungkin bantuan di ini Pak, di hakinya Pak. Karena logo juga sudah diinikan, kemudian juga desain kemasan sudah bagus, tapi kalau mohon maaf seandainya nanti ada pihak lain yang mendahului kan, mohon izin Pak Menteri ya. Siap, langsung kita fasilitasi. Terima kasih Pak Menteri. Baik. Jadi rekan-rekan media bisa mendengar sendiri sebuah program yang kita harapkan berkelanjutan. Kita memilih di tempat di Kuto, Pak Kadis, baik Kadis Badung maupun Kadis Provinsi dan para pemimpin adat setempat karena kita sudah membangun fasilitas di sini, tapi kita harus juga membangun SDM-nya. Karena kemarin itu terus terang ada sebuah video yang sangat viral di mana wisatawan berlibur, dan saya ini kalau sama Kuta punya kedekatan karena tahun 75 pertama kali berlibur ke Bali, saya itu ke Pantai Kuta. Saya selalu nggak akan pernah lupa naik mobil dari Jakarta ke Pantai Kuta, terus setelah itu lulusan SD, lulusan SMP, SMA selalu ke Pantai Kuta. Apa yang dirasakan oleh wisatawan baik mancanegara dan Nusantara itu harus rasa aman dan nyaman di sini. Dan tentunya pelaku ekonomi kreatifnya kita minta jangan melakukan kegiatan yang tidak membuat wisatawan nyaman, namun harus diberikan solusi. Bagaimana cara berjualan yang benar? Nah, kalau dilihat dari 5 tadi, semua omsetnya menaik tanpa harus melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan wisatawan. Nah, ini yang ingin saya hadirkan di sini juga, Pak, di Pantai Kuta. Mungkin seiring nanti dengan pengajuan Paknya ke kita, beberapa fasilitas juga kita bangun, tapi juga pelatihan-pelatihan dan sarana-sarana mereka bisa meningkatkan produk jasanya. Tadi saya maju Nyoman Landry, belum balik wisatawannya memang, tapi nanti saat balik mereka pasti akan puas ke sini. Demikian mungkin pengalaman yang ingin saya sampaikan. Kita langsung konkret saja. Saya ingin mengajak kita semua, para pemangku kepentingan, jangan langsung menyalahkan para pelaku ekonomi kreatifnya, dimarahin, nggak boleh berjualan, nggak boleh ini, harus dikasih solusinya. Karena kalau misalnya cuma ngasih tahu nggak boleh begitu, nggak boleh gitu, kita bukan pemerintah Pak. Kita harus kasih solusi. Gini loh caranya berjualan. Semakin dikejar mereka semakin nggak mau, semakin diketok mereka akan kapok. Tapi kalau diberikan misalnya solusinya seperti itu, ayo gemuk, dikasih kemasan yang bagus, juga logonya, terus cara berjualan, dikasih tempat, fasilitasi tempat berjualan di mana, ini yang mungkin kebijakan yang lebih tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat waktu. Kebangkitan ekonomi kita, momentumnya harus kita jaga. Kepulihan pariwisata di Bali harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan, dan lapangan kerja harus kita buka. Saya beri kesempatan Pak Kadis Provinsi dan mungkin Pak Kadis Badung juga bisa memberikan dua kata-kata. Silakan sama Pak Kadis Provinsi. Baik, terima kasih Pak Menteri. Tadi saya cukup senang Pak Menteri Kementerian Pariwisata sudah memfasilitasi terkait dengan UMKM. Cuma saya mengingatkan aja, kalau bisa memakai bahan-bahan dari lokal. Kayak tadi garamnya ada garam lokal. Ada garam lokal. Karena garam kita kan garamnya taste-nya sangat bagus. Dukung ya garamnya. Nah, itu saya harapkan. Karena memang pemerintah Provinsi Bali sudah sekarang akan lebih memfokuskan kepada muatan lokal. Karena muatan lokal kita sangat bagus kualitasnya dibandingkan dengan lain.
Oke, demikian Pak. Baik, silakan Pak Kadis ini penguasa wilayah. Izin Pak Menteri. Silakan. Baik, kami dari pemerintah Kabupaten Badung sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, dan kami ingin mengklarifikasi Pak kaitannya dengan Video yang beredar. beredar. Kami juga sudah melakukan kegiatan fasilitasi kemarin dengan seluruh stakeholder yang ada, bahwasanya memang kondisi kita bukan hanya UMKM Pak yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, karena ada beberapa anak-anak yang memang untuk yang berjualan tisu Pak. Jadi itu bukan yang menjadi pelaku ekonomi kreatif bukan, berarti. Pak. Jadi kemarin kami juga sudah menghubungi yang namanya KPAI ya Pak, Komisi Perlindungan Anak. Jadi jangan sampai solusi kami waktu kami jadi camat, kami juga pernah Pak kondisinya bahwa kemarin posisinya kami mengajak anak-anak itu di yayasan, tahu-taunya kami dicari Pak oleh teman-teman aparat. Jadi nggak boleh karena ada keberatan dari orang tuanya. Sehingga kami berharap solusinya kami kerjasama dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten yang lain terkait di dinas sosialnya Pak. Sehingga apakah kita akan mewujudkan kembali sama seperti yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, yaitu balai latihan kerja yang ada di sosial Pak. Sehingga next harapan kita tidak ada lagi sumber daya manusia kita, pedagang-pedagang kita yang berperilaku seperti itu. Apa yang menjadi tujuan dan harapan dari Kemenpar itu bisa kita wujudkan, sehingga terwujudnya kolaborasi antara kementerian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kadis, dan itu luar biasa ya, kerjasama antara provinsi, kabupaten dan juga masyarakat tempat di sini. Mudah-mudahan itu, saya rasa ada 1 juta video-video yang positif, yang 1-2 yang negatif mungkin ada, tapi itu kita kurangi karena kerja keras kita ini kan mengembalikan ya citra, reputasi kita sebagai destinasi kelas dunia ini. Bali ini harus sama-sama kita jaga. Saya buka kesempatan kepada rekan-rekan media. Pak Menteri, ini kan kita mengharapkan pada libur Lebaran ini banyak wisatawan yang akan datang ke Pulau Bali ini. Nah, ini kan ada keluhan dari para pelaku pariwisata, tidak hotelan terutama, karena minimnya penerbangan untuk yang ke Bali ini, terbatasnya. Itu ada solusinya nggak dari? Jadi Tungkar kemarin Garuda sudah mendapat persetujuan dari DPR, kita apresiasi, dan kita akan kerjasama dengan Garuda untuk menambah jumlah pesawat dan jumlah penerbangan, karena berdasarkan laporan dari maskapai penerbangan, semua penerbangan yang ke Bali penuh, apalagi masih liburan. Dan yang di Australia, India, nanti saya menegaskan Bu Giri juga ke India dan beberapa market lain, juga mengalami kendala yang sama. Nah, kebetulan ada beberapa maskapai yang kelebihan pesawat. Nah, ini yang sedang kami fasilitasikan dengan Kementerian Perhubungan untuk mengizinkan mereka bisa menambah jumlah penerbangannya ke Bali, baik dari Australia maupun dari Eropa dan juga dari beberapa destinasi originasi lainnya. Jadi kami akan koordinasikan lintas kementerian lembaga, pokoknya semua akan kita lakukan, kita akan all out agar kebangkitan pariwisata dan ekonomi di Bali dan Indonesia ini bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luasnya. Pak, mungkin mumpung di Kuta Pak ya, mungkin ada saran untuk para pedagang yang ada di sini untuk membangkitkan kembali pariwisata. Saya tuh pengen ngasih saran, takut dimarahin karena mereka 2 tahun ini udah berat sekali. Nanti bilang ini menggurui banget sih Menteri gitu. Saya justru ingin seperti tadi bicara sama Bu Nyoman, kasih solusi, solusinya yang konkret. Jadi solusi yang tadi sama Pak tadi sudah jelas, yaitu yang anak-anak langsung di koordinasikan supaya tidak berkeliaran dan melakukan kegiatan lainnya agar mereka tidak menjadi beban bagi tentunya pusat yang cepat solid berkembang. Yang kedua, untuk para UMKM kita ingin fasilitasi dengan program bedah desain
kemasan kuliner, tapi juga ada program satu lagi yang cocok Pak di sini, bergerak namanya. Bergerak yaitu bedah gerai kuliner. Jadi gerai-gerai ini mungkin bisa dibuat lebih catchy, bisa lebih menarik, sehingga nggak usah kita kejar-kejar, orang udah datangnya sendiri karena ada musiknya mungkin, ada tari-tariannya, ada daya tarik tersendiri mereka melihat. Terus juga kalau yang pijit ada aromaterapi, wangi-wanginya bisa selama di sini bisa dirasakan, apalagi banyak produk-produk lilin yang dihasilkan oleh Bali dan lain sebagainya. Jadi saya akan bekerja keras dengan penuh empati menghadirkan solusi untuk para pelaku ekonomi kreatif yang ada di pantai kita. Pak Gus Agung semalam tempatnya kan bahwa pihaknya keberatan dengan harga tiket pesawat ya, mulai saya juga keberatan. Tanggapannya gimana Pak? Gus Agung juga. Tapi saya bicara sama Pak Menhub tadi pagi, kata Pak Menhub akan ada kenaikan karena harga bahan bakar minyak, tapi tidak akan banyak. Jadi harapannya ini yang bisa kita jaga, dan ini membuka peluang justru untuk jalur darat dan tentunya alternatif lain, destinasi-destinasi lain yang lebih dekat yang bisa dijangkau dengan baik. Misalnya dari Jawa Timur, Jakarta, bisa ke Bali, ada beberapa destinasi yang bisa dilalui. Karena kita tambahkan liburannya Bu, kita tambah ya sekitar waktu yang cukup, tanggal 9 baru kembali bekerja, jadi ada beberapa destinasi yang bisa dikunjungi kalau seandainya kita pesawat mahal, tapi tetap ke Bali. Ya, karena tujuan akhir mereka maunya ke Bali. Gitu. Betul. Umum itu masih di bawah 10%. Yang ada pun 50 sampai 80% itu masih di kawasan Nusa Dua dan ini bagaimana responnya dari teman-teman? Jadi saya kemarin bicara sama Pak Wagub malam-malam Pak Wagub, beliau menyampaikan hal yang sama. Jadi kami mendapat berita bahwa Jetstar sudah mengirimkan 10.000 wisatawan dari Australia, dan ada beberapa capaian lain. Singapura juga menyampaikan, tapi masih tertumpuk di beberapa lokasi favorit, lokasi unggulan, sehingga akhirnya tingkat hunian itu juga yang tinggi banget. Ada yang 80% di beberapa daerah di Nusa Dua, tapi misalnya di kota ini baru 50, dan di tempat lain bisa di bawah, di Badung juga bisa, tempat lain bisa di bawah 30. Nah berarti saya ingin mengajak para pelaku pariwisata ini tentunya mulai menggunakan sistem dynamic content, marketing yang lebih kreatif, lebih inovatif. Karena kalau yang hanya yang dijual yang sama konsepnya, berubah ini, kita harus mampu menarik sehingga lebih merata. Nah ini yang kami akan memberikan fasilitasi melalui Deputi Bidang Pemasaran Bu Billy, agar destinasi-destinasi ini bekerja sama dengan kita ciptakan konten kita, baik yang di paid media dan di own media, dengan travel agent dan tour operator, kita arahkan. Akhirnya mereka juga ikut ada di destinasi lainnya di Bali, supaya recovery-nya ini merata. Itu yang sedang kita lakukan. Oke Pak, bungkus Pak. Bungkus, terima kasih. Matur suwun, Om Santi. Let's synchronize.